Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kali pertama dan yang paling utama, marilah kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat agung tiada tara, yang telah memberikan kepada kita nikmat agung nan tiada duanya, utamanya nikmat agung mengakuinya sebagai Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya untayan dulu salawat serta salam senantiasa terhaturkan secara khusus kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad, Nabi yang telah memberikan petunjuk bimbingan kepada kita semua sebagai umatnya, sehingga kita mampu membedakan mana perkara yang baik, mana pula perkara yang buruk. Harapan kita nantinya kelak yaumul qiyamah kita bisa bersama-sama untuk masuk surga bersama beliau Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah Masjid Babu Sofa yang mulia dan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini, kajian sebelum berbuka puasa, saya ingin membahas terkait masalah sirah Nabi Muhammad atau sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan terkait masalah kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Wulida sallallahu alaihi wasallam di Makkah yaumal isnain asani asara min Rabiul Awal amal fil. Nabi Muhammad itu dilahirkan di kota suci Mekah, tepatnya pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal, atau bertepatan pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi, di mana ketika itu dikenal tahunnya sebagai tahun gajah, karena pada saat itu terjadi sebuah peristiwa yang bersejarah, yakni Raja Abraha al-Asram dari negara Yaman itu berkeinginan untuk menghancurkan Ka'bah dengan membawa bala tentara, pasukan berkuda yang sangat banyak, dan juga membawa gajah-gajah yang sangat banyak dari Aksum, Abyssinia, Afrika. Kejadian itu terjadi menjelang kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, yakni tepatnya 55 hari sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Bagaimanakah kronologi kejadiannya? Kok sampai Abraha itu berkeinginan ingin menghancurkan Ka'bah? Jadi ketika itu di kota tua di San'a itu ibu kota negara Yaman. Di sana Abraha membangun sebuah gereja Katedral Al-Qulais, sebuah gereja megah yang belum ada satupun yang menandingi kemegahannya ketika itu, di mana gereja itu dibangun dengan lapisan batu marmer dan ratna manikam. Kemudian setelah gereja tadi jadi, akhirnya Raja Abraha itu pun mengirim surat kepada Raja Najasyi di Afrika. Isi suratnya, wahai raja, aku telah membangun sebuah gereja yang sangat megah, yang belum ada satupun yang menandingi kemegahannya. Tiada lain ini aku persembahkan untuk Anda, bukan untuk raja selain Anda. Dan saya nggak akan istirahat sampai berhasil mengalihkan ziarah ke tanah Arab menjadi ziarah ke sini. Maksudnya kegiatan haji yang dilakukan di Ka'bah itu dialihkan ke Yaman. Jadi intinya dia nggak akan berhenti bagaimanapun caranya agar orang-orang yang melakukan tawaf di Ka'bah itu bisa berpindah tawaf di gerejanya. Akhirnya keinginan itu pun nggak bisa tercapai, lebih-lebih ketika orang-orang Jazirah Arab mengetahui niat buruknya, mereka ada yang nekat pergi ke Yaman. Akhirnya orang yang pergi ke Yaman tadi itu pun melempari atau mengotori gereja tadi dengan barang najis, hingga pada akhirnya karena kejadian tersebut membuat Abraha al-Asram semakin marah.
keinginannya pun semakin bulat untuk menghancurkan Ka'bah. Akhirnya Raja Abraha pun mengirim surat lagi kepada Raja Najasyi, minta dikirimi gajah dan pasukan berkuda yang jumlahnya sangat banyak. Keinginan pun tercapai, akhirnya dikirimlah gajah dengan jumlah yang sangat banyak dan pasukan berkuda. Kemudian Raja Abraha Al-Asram pun berangkat dari Yaman menuju ke kota suci Mekah, yang mana dia punya keinginan buruk, ingin menghancurkan Ka'bah. Ketika sudah sampai di Wadi Muhassar, sebuah tempat yang berada di antara Mina dan Muzdalifah, di sana Abraha menyuruh salah satu pasukannya untuk merampas seluruh onta penduduk Mekah. Akhirnya semua onta penduduk Mekah dirampas, tak terkecuali ontanya Sayyid Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah, yang jumlahnya ada 200 onta, semuanya dirampas. Kemudian terjadilah negosiasi antara Abraha Al-Asram dengan Abdul Muthalib. Ketika itu pun akhirnya terjadilah dialog antara mereka berdua. Apa yang kamu inginkan? Saya ingin onta yang sampean rampas, sampean balikan. Akhirnya Abraha bingung, loh kok sampean kok bingung mikir onta? Kenapa engkau hanya merisaukan onta? Enggak bingung kalau Ka'bah akan saya hancurkan setelah ini. Karena onta itu milik saya, sementara Ka'bah itu yang punya Tuhannya, bukan saya. Jadi kalau Anda ingin merobohkan Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah, itu urusannya dengan Tuhannya Ka'bah, bukan dengan saya. Sementara onta yang sampean rampas itu onta saya, maka sampean kembalikan kepada saya. Akhirnya ontanya dikembalikan. Setelah itu Abdul Muthalib berdoa di depan Ka'bah, meminta pertolongan kepada Allah terkait kasus yang terjadi saat itu, di mana Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Setelah berdoa, beliau pun menyuruh seluruh masyarakat Mekah untuk mengungsi, naik ke atas gunung. Akhirnya semua pun naik, karena ketika itu beliau adalah termasuk para pemimpin, termasuk orang terhormat. Akhirnya semua masyarakat penghuni kota Mekah itu mengungsi, naik ke atas gunung. Setelah itu dari kejauhan, dari seberang laut nampak burung yang jumlahnya ada 20.000 burung. Burungnya berwarna hitam, paruhnya berwarna merah, lehernya panjang. Setiap satu burung membawa kerikil, jumlahnya 3. Namanya bukan ababil. Jadi ababil dalam Quran itu maksudnya adalah burung tadi itu datang berbondong-bondong. Jadi namanya tidak ada namanya. Jadi burungnya itu mirip dengan burung kecapi, tapi namanya tidak ada. Itu adalah burung yang langsung dikirim Allah membawa batu kerikil dari neraka. Di Quran yang dijelaskan fa'arsala alaihim tayran ababil. Kemudian dikirimlah alaihim kepada pasukan bergajah tayran, burung ababil, di mana burung tadi datangnya itu berbondong-bondong. Jadi ababil itu bukan nama, tapi burung tadi itu datangnya bareng-bareng. Kalau secara nahwiyah ababil itu adalah menjadi hal. Jadi keadaan burung tadi datang itu secara bareng-bareng. Setiap satu burung bawa 3 kerikil, berarti kalau 20.000 burung berarti ada 60.000 kerikil. Itu dijatuhkan tepat sasaran semuanya, tak terkecuali. Jadi semua pasukan Raja Abraha, termasuk Abraha pun juga tewas karena dijatuhi kerikil dari neraka. Dan itu terjadi di Wadi Muhassar. Jadi di tempat yang berada di antara Mina dan Muzdalifah, itulah kejadian azab dari Allah diturunkan. Oleh karenanya orang-orang para peziarah, jamaah haji ataupun umrah, itu disunahkan ketika melewati Wadi Muhassar untuk berjalan cepat. Dan itu pun sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau lewat Wadi Muhassar pun juga berjalan cepat. Karena di tempat itu adalah tempat di mana Allah menurunkan azab kepada Abraha Al-Asram beserta bala tentaranya. Akhirnya semuanya tewas. Sementara itu Abraha Al-Asram, karena dia yang punya inisiatif menghancurkan Ka'bah, dia sebelum dijatuhi batu tadi itu dihinakan oleh Allah. Jadi tubuhnya itu terpotong satu demi satu, seperti kena penyakit kusta. Tangannya terpotong, kakinya terpotong, semuanya terpotong. Hanya tersisa tubuhnya. Kemudian setelah semuanya terpotong, tubuhnya berlumuran darah dan nanah, kemudian baru dijatuhi batu tadi, dari kepala tembus sampai ke bawah, tembus sampai ke bumi.
Ini adalah kejadian yang terjadi menjelang Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Dan ini semua tergolong sebagai irhas. Irhas itu adalah perkara luar biasa yang terjadi sebelum seseorang itu diangkat menjadi seorang nabi. Sebagaimana keterangan yang disebutkan dalam kitab Mu'jizatul Anbiya wa Karamatus Sahabatil Atfal, kitab karangan Syekh Mahmud Al-Misri Abu Amar, wa huwa ma yadhharu lin nabi qabla bi'satihi min umurin ajibah la tadhharu li sa'il basar ka qissati wiladatihi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a minallah fi ihlakil fil wa ahli. Jadi irhas itu adalah perkara luar biasa yang muncul pada diri seorang nabi sebelum dia diangkat menjadi nabi, di mana perkara tadi tidak nampak pada orang lain. Seperti kisah yang terjadi di saat Nabi Muhammad dilahirkan. Jadi saat beliau dilahirkan terjadi berbagai keanehan-keanehan dan keajaiban-keajaiban yang menjadi tanda akan munculnya Nabi akhir zaman. Itu kisahnya dijabarkan secara detail dalam kitab Al-Burdah karangan Al-Imam Al-Busiri, juga dijelaskan secara detail dalam kitab Tarikhul Hawadis wal Ahwal An-Nabawiyah karya Profesor Dr. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Di sana digambarkan pada saat beliau dilahirkan, langit nampak terang, bercahaya, karena semua malaikat itu menyambut kedatangan Rasulullah. Kemudian muncul cahaya yang sangat terang sampai menerangi istana-istana di Syam. Kemudian balkon-balkon kerajaan Kisra Anusirwan di Persia itu banyak yang jatuh, banyak yang runtuh. Api sesembahan agama Zoroaster, agama Majusi di Persia, yang selama 1000 tahun lamanya nggak pernah padam, ketika itu juga padam. Kemudian danau sawah juga mengalami susut airnya. Itu adalah sebagian dari kejadian-kejadian yang terjadi di saat baginda Nabi dilahirkan, termasuk peristiwa kebinasaan yang Allah timpakan kepada pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha Al-Asram dari negara Yaman. Baginda Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan di kota suci Mekah. Beliau dilahirkan dalam kondisi yatim karena beliau lahir tanpa seorang ayah. Jadi Sayyid Abdullah itu telah wafat di saat beliau masih di kandungan usia 2 bulan. Oleh karenanya beliau ketika itu dirawat, diasuh, dibesarkan oleh sang ibunda Sayyidah Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah hingga beliau berusia 6 tahun. Seorang wanita yang menyusui beliau di samping wanita lain yang ikut menyusui beliau yang bernama Halimatus Sa'diyah binti Abi Dzu'aib dan Thuwaibah Al-Aslamiyah. Namun ketika beliau usia 6 tahun mendapatkan cobaan lagi, di mana ketika perjalanan pulang dari Madinah, di tengah perjalanan sang ibunda mengalami sakit yang keras hingga pada akhirnya penyakit tadi menjadikan ia pun wafat di tengah perjalanan dan dimakamkan di sana. Sang ibunda wafat di sebuah desa yang disebut Abwa, desa yang berada di tengah-tengah antara Makkah dan Madinah, kurang lebih sekitar 150 km dari kota Madinah, dan makamnya pun juga di sana. Akhirnya beliau pun pulang ke Mekah bersama Ummu Aiman Barokah Al-Habasiyah dan dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib hingga beliau berusia 8 tahun. Setelah itu beliau pun mendapatkan cobaan lagi. Saat berusia 8 tahun, sang kakek Sayyid Abdul Muthalib meninggal dunia. Jadi ketika beliau masih muda, Rasulullah itu sudah mengalami cobaan yang bertubi-tubi. Lahir dalam kondisi yatim, kemudian usia 6 tahun ibundanya wafat, usia 8 tahun kakeknya wafat. Itu secara tidak langsung merupakan persiapan mental dari Allah Subhanahu wa taala, karena kedepannya baginda Nabi akan mendapatkan cobaan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih berat dari itu semua di saat beliau melakukan dakwah Islamiyah kepada orang-orang di Jazirah Arab. Oleh karenanya itu semua adalah persiapan dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sang kakek wafat, kemudian beliau pun diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib hingga beliau dewasa. Jadi Abu Thalib itu adalah termasuk orang yang memiliki jasa besar kepada Rasulullah
yang juga memiliki jasa besar kepada Islam, sekalipun beliau belum berkesempatan untuk memeluk agama Islam. Dan beliau pun juga menangi Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasul, di mana ketika beliau berusia 40 tahun, beliau suka menyendiri, suka berkholwat di Gua Hira. Sampai pada akhirnya datanglah Ar-Ruhul Qudus, malaikat Jibril alaihi salam, kemudian datang kepadanya dengan membawa wahyu. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika itu juga setelah wahyu pertama turun, beliau pun secara resmi diangkat oleh Allah menjadi seorang utusan Allah, sekaligus menjadi nabi pamungkas, nabi penutup. La nabiyya ba'dah, karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Yang perlu diketahui, ada istilah namanya nabi, ada istilah namanya rasul. Apa sih perbedaan antara keduanya? Sebenarnya perbedaannya tidak begitu jauh. Kalau nabi itu adalah seorang laki-laki yang merdeka, yang diberikan kepadanya dari Allah sebuah wahyu, akan tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Sementara itu Rasul adalah seorang laki-laki yang merdeka, yang diberikan wahyu dari Allah, sekaligus dia diperintah untuk menyampaikannya kepada umat. Dalam sebuah riwayat disebutkan jumlah nabi-nabi Allah itu ada 124.000. Jadi sangat banyak sekali. Yang diangkat menjadi seorang utusan atau seorang Rasul itu ada 313. Akan tetapi yang wajib kita ketahui namanya secara rinci, yang namanya disebutkan secara detail dalam kitab suci Al-Quran itu ada 25, mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai diakhiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu nabi-nabi yang lain itu ada beberapa yang nama-namanya atau kisahnya pun disebutkan dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, atau mungkin kita pun juga sering mendengarnya, sebagaimana ada dalam Quran juga cerita pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam. Ataupun nama-namanya juga disebutkan dalam kitab Sirah Nabawiyah, dalam kitab Qisasul Anbiya karangan Imam Ibnu Katsir. Di sana pun juga disebutkan sejarahnya 31 nabi. Karena memang nabi-nabi selain 25 juga ada sebagian kisah-kisahnya yang diketahui, meskipun tidak sedetail 25 nabi. Oleh karenanya, karena Nabi Muhammad sebagai nabi penutup, besok ketika akhir zaman Nabi Isa alaihi salam yang akan turun itu pun statusnya masih tetap sebagai nabi, hanya saja dia berubah menjadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa besok ketika sudah turun ke alam dunia untuk membunuh Sofi bin Sayyad atau Dajjal, itu Nabi Isa statusnya berubah menjadi umatnya Nabi Muhammad dan bahkan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Sampai-sampai ketika itu, ketika sholat jamaah Nabi Isa diaturi untuk ngimami, itu beliau menolak, nggak mau ngimami. Beliau rela menjadi makmum karena ikraman wa ta'dziman li ummati Muhammad, karena memuliakan umatnya baginda Nabi Muhammad. Jadi beliau rela menjadi makmum. Kemudian akhirnya diimami oleh orang yang biasa ngimami. Itu adalah termasuk keistimewaan Nabi Muhammad, di mana beliau adalah nabi penutup yang sekaligus punya umat menjadi nabi, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa yang dulu itu wafat kemudian diangkat ke langit ruhan wa jasadan, di langit nomor 2. Besok di akhir zaman akan turun kembali untuk membunuh Dajjal. Ketika sudah turun ke alam dunia, status Nabi Isa alaihi salam akan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana keterangan dalam kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah karya Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Dan ketika itu pula Dajjal, seorang penebar fitnah yang menyebarkan fitnah ke seluruh penjuru dunia kecuali Makkah dan Madinah, itu terbunuh di tangan Nabi Isa alaihissalam di Babul Lut, di kota Lut, Israel. Dan itu pun penjelasan dan keterangannya sudah dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya orang pada ragu, pada bertanya, Rasulullah belum pernah ke Israel, dulu itu pernah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, tapi kok tahu kota Lut itu dari mana? Jawabannya sangat simpel.
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan Rasulullah itu semua tidaklah bersumber dari hawa nafsu, melainkan semua itu adalah wahyu dari Allah. Jadi Rasulullah menjelaskan kalau Dajjal besok terbunuh di kota Lut itu karena wahyu dari Allah. Jadi nggak mungkin Rasulullah tahu sebelum Allah itu memberi tahu. Oleh karenanya Rasulullah menggambarkan dan menjelaskan secara detail terbunuh di sana itu karena beliau mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa arda'athu ba'da ummihi, setelah beliau disusui oleh sang ibunda, ada seorang wanita yang menyusui beliau yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Dia adalah budaknya pamannya yang bernama Abu Lahab. Jadi Suwaibah al-Aslamiyah itu adalah budaknya Abu Lahab, di mana ketika itu dia memberikan bisyarah, kabar gembira atas kelahiran ponakannya yang bernama Muhammad. Saking senangnya akhirnya ketika itu dia dibebaskan. Sekarang kamu sudah bebas, sudah enggak lagi sebagai budak. Saking senangnya akhirnya Abu Lahab itu mengadakan tasakuran, mengundang orang banyak karena saking senangnya keponakannya yang bernama Muhammad itu lahir. Akhirnya Suwaibah al-Aslamiyah ini menjadi salah satu wanita yang ikut menyusui baginda Nabi Muhammad SAW. Di samping itu ada lagi wanita lain yang bernama Halimatu Sa'diyah binti Abi Dhu'aib. Itu juga pernah menyusui Rasulullah sampai beliau berusia 4 tahun. Namun karena ketika itu ada peristiwa yang di luar nalar, di saat beliau bermain-main, karena anak kecil biasa bermain, di saat baginda Nabi Muhammad bermain dengan teman-teman sebayanya, itu datanglah seorang malaikat yang menjelma menjadi manusia, malaikat Jibril dan Mikail. Kemudian Nabi Muhammad diangkat dan ditidurkan terlentang, kemudian dibedah bagian dadanya, dibersihkan semua yang ada di dalam hatinya, bagian-bagian setan dibuang, semua penyakit-penyakit hati dibuang semua, kemudian diisi dengan keimanan, diisi dengan ketakwaan, diisi dengan sesuatu yang baik-baik. Itu akhirnya anak-anak kecil pada lari ketakutan dan menceritakan kejadian itu pada Halimatu Sa'diyah. Khawatir terjadi apa-apa, akhirnya langsung dicari. Ketika sudah ketemu ternyata sudah kembali seperti sedia kala. Kemudian dia khawatir, akhirnya dikembalikan kepada sang ibunda Sayyidah Aminah. Itu adalah peristiwa Saku Sodri atau pembedahan dada yang pertama kali terjadi pada Rasulullah. Karena peristiwa Saku Sodri atau pembedahan dada yang dilakukan oleh malaikat kepada baginda Nabi itu terjadi 4 kali. Saat beliau berusia 4 tahun, saat beliau berusia 10 tahun, saat beliau menerima wahyu dari Allah surat Al-Alaq, kemudian yang terakhir saat beliau ingin berangkat Isra Mi'raj. Jadi sebelum beliau berangkat atau melakukan Isra Mi'raj itu beliau pun juga dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail dan malaikat Israel dengan air Zam-Zam, diisi dengan keimanan, diisi dengan ketakwaan, dibersihkan semua hatinya dengan air Zam-Zam dan diisi semuanya dengan kebaikan-kebaikan yang ada di hati. Hingga pada akhirnya beliau melanjutkan perjalanan Isra Mi'raj dalam kondisi sudah bersih ruhan wa jasadan. Tuwfiyat ummuhu wa huwa fi sadisati min umrihi wa hiya raji'atun minal Madinah. Jadi ibunya meninggal saat beliau usia 6 tahun setelah perjalanan pulang dari kota Madinah. Tujuannya apa? Mereka pergi ke Madinah. Wa qad dhahabat ila Madinah li ziyarati qabri abihi. Jadi mereka berdua pergi ke Madinah untuk mengunjungi makamnya ayahnya Sayyid Abdullah yang ada di Madinah, dan juga ditemani oleh pembantunya yang bernama Ummu Aiman. Namun berita yang tak diinginkan terjadi di saat beliau pulang. Sang ibunda mengalami sakit keras hingga pada akhirnya meninggal dunia di tengah perjalanan. Akhirnya beliau pun pulang bersama Ummu Aiman, dan setelah sampai di kota Mekah beliau menangis. Kemudian disambut oleh sang kakek Abdul Muthalib pun juga ikut sedih. Ada apa yang terjadi? Akhirnya dijelaskan bahwasanya sang ibunda Sayyidah Aminah meninggal dunia di tengah perjalanan. Kemudian ketika itu Rasulullah betul-betul sedih, betul-betul susah. Akhirnya beliau pun dirawat, diasuh oleh sang kakek Sayyid Abdul Muthalib. Itu sedikit gambaran tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW
seorang manusia yang istimewa, yang menjadi uswah hasanah, panutan kita semua, nabi pemungkas yang telah memberikan petunjuk bimbingan kepada kita semua sebagai umatnya, sehingga kita mampu membedakan mana perkara yang baik dan mana pula perkara yang buruk. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.